Di era serba teknologi sekarang, penyebaran informasi bisa dilakukan begitu cepat. Diakui atau tidak, sosial media adalah alat yang sangat-sangat efektif untuk berkomunikasi. Apakah pemimpin dunia ataupun di Indonesia menggunakan sosial media untuk berkomunikasi? Sesimpel melihat postingan orang-orang di sosial media, sempat gak sih penasaran sama apa yang diposting oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia ataupun dunia? Lalu, apa maksud dan tujuan dengan mereka berkomunikasi lewat sosial media? Hai, Assalamualaikum teman-teman. Saya Agus. Jadi ini adalah sharing session, di mana kita coba akan belajar bareng, mencoba melihat beberapa postingan dari tokoh inspiratif baik dari Indonesia ataupun di luar negeri. Lalu, kita coba menelisik dari postingan-postingan baik formal ataupun informal tersebut, kita kulik beberapa bahasa komunikasi dari tokoh tersebut. Tapi, saya coba ingin menyampaikan disclaimer dulu nih. Ini dari perspektif saya pribadi. Bisa jadi, cara pengamatan atau pendapat teman-teman itu berbeda dengan saya. Jadi, kita akan coba mengulik beberapa postingan, lalu apakah ada hal yang kita bisa pelajari dari postingan di tokoh inspiratif tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah sosok inspiratif dari Indonesia, yaitu wanita nyentrik yang mempunyai jargon atau terkenal dengan kata-kata 2, 1, tenggelamkan. Yap, Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Joko Widodo tahun 2014. Sosial media Bu Susi Pujiastuti di Instagramnya yaitu @susipujiastuti115 diikuti oleh 4,3 juta followers dengan 905 postingan. Menunjukkan beliau adalah salah satu tokoh yang aktif bermain sosial media. Lalu, postingan mana yang akan kita bahas? Kita akan merujuk kepada postingan beliau di tanggal 9 Agustus 2018. Ini cukup menarik untuk dibahas. Kenapa? Postingan tersebut adalah postingan informal menurut saya. Beliau melakukan pose yoga dengan kaki diangkat di atas padel di tengah laut. Apa caption yang dituliskan beliau di postingan tersebut? Makan ikan sehat, kuat, cerdas, dan gembira, berani untuk kemampuan. Apa sih maksud dari caption tersebut? Beliau saat itu menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Tentunya, beliau mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengkonsumsi ikan. Karena faktanya di Indonesia, konsumsi ikan itu masih sangat rendah dibanding dengan daging ayam ataupun daging lainnya. Bahkan, beliau coba menggambarkan posisi keseimbangan di atas permukaan laut. Tidak mudah loh. Lalu, di captionnya tersebut ada kata untuk selalu gembira dan berani unjuk kemampuan. Maksudnya mungkin begini ya, walaupun ada masalah apapun, kita coba untuk merasa gembira, karena kalau gembira kita bisa produktif. Dan sebagai generasi muda, kita baiknya untuk selalu berani menunjukkan kemampuan, sekecil apapun itu untuk berprestasi. Apa yang bisa kita pelajari dari postingan Instagram oleh Bu Sisi tersebut tadi? Yang pertama adalah komunikasi menggunakan pesan singkat, sederhana, dan langsung. Kita tahu Bu Susi adalah orang yang nyentrik, simple, dan to the point. Jadi beliau tidak bertele-tele untuk melakukan apapun ajakan yang beliau lakukan. Yang kedua adalah membuat pesan lebih personal dan relatable. Sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, postingan ini terasa lebih personal dan humanis menurut saya. Karena di foto tersebut, Bu Susi berdiri di atas pedal, walaupun sebagai seorang pejabat tinggi, tetapi juga sebagai individu yang aktif dan peduli terhadap pesan yang ia bawa. Ia menciptakan hubungan emosional antara beliau dan pengikutnya. Jadi, pemimpin yang efektif tidak hanya berbicara dari posisi otoritas saja, tetapi juga menunjukkan sisi manusiawinya mereka. Pelajaran terakhir yang dapat kita petik yaitu Bu Susi mencoba membangun citra positif melalui postingan tersebut dan konsisten dengan visinya. Kita tahu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau tidak hanya ingin melindungi laut Indonesia, tetapi juga ingin mengajak masyarakat lebih banyak ataupun lebih untuk
bersemangat mengkonsumsi ikan. Postingan ini tidak hanya menyampaikan pesan tentang kesehatan semata, tetapi juga memperkuat citra beliau sebagai sosok yang peduli terhadap kelestarian laut, potensi ekonomi yang semua ada di dalam. Postingan sosial kedua yang kita bahas adalah sosok pemimpin pria di Indonesia yang belakangan ini sangat berapi-api. Ini berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Bapak Erick Thohir, ketua dari PSSI dan juga Menteri BUMN Indonesia. Beliau adalah salah satu sosok yang cukup aktif di sosial media, terutama Instagramnya, dengan menyampaikan pencapaian-pencapaian beliau semenjak menjabat di Kementerian BUMN, ataupun pencapaian-pencapaian di perkembangan sepak bola Indonesia khususnya. Di malam di GBK, Indonesia dilibas oleh Timnas Jepang 4-0. Di hari yang sama, yaitu di 15 November 2024 lalu, beliau langsung menyambangi ruang ganti. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the stuff we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Banyak hal yang menurut saya bisa kita petik dan ambil pelajaran mengenai gaya komunikasi beliau di sosial media. Yang pertama adalah ketegasan dalam memimpin. Kita tahu Pak Erick Thohir adalah orang yang sangat disegani. Beliau mengatakan, kalau pemain tidak percaya, kalau pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Itu artinya beliau tegas, beliau siap mengemban tanggung jawab untuk mundur. Lalu pelajaran yang kedua adalah mendorong refleksi dan introspeksi dengan mengatakan harus semua introspeksi diri. Pak Erick mengajak semua pihak merenung dan mengevaluasi kinerja mereka masing-masing. Berani bicara terbuka. Pak Erick Thohir tidak ragu untuk berbicara secara terbuka mengenai ketidakpuasan terhadap kinerja tim. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak menghindari kenyataan. Bahkan ketika kenyataan tersebut sulit diterima oleh banyak orang, beliau tetap menyampaikannya dengan terbuka, sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Sosok selanjutnya, postingan di sosial medianya yang akan kita bahas adalah Elon Musk. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, jika Elon Musk ditambah sosial media sama dengan kontroversi. Elon Musk adalah seorang pebisnis Amerika Serikat yang terkenal karena ikut mendirikan SpaceX, Tesla, The Boring Company, hingga OpenAI. Akuisisi Twitter oleh Elon Musk telah memicu banyak perdebatan tentang masa depan platform tersebut. Saat itu, banyak yang meragukan apakah Twitter masih tetap berjaya di era kepemimpinannya Elon Musk. Bahkan, dalam 1 minggu diambil alih, Twitter langsung kehilangan 1,3 juta pengguna. Postingan Elon Musk mana yang akan kita kulik? Kita coba merujuk postingan Elon Musk di tahun 2024. Di tanggal tersebut, Elon Musk mengunggah satu meme dengan tulisan "Look at me, we are the mainstream media now". Sebenarnya cukup simpel, tetapi menurut saya ini mengandung banyak makna. Pandangannya tentang peran media tradisional versus platform digital, khususnya platform X. Jadi, perubahan kekuasaan dalam transformasi yang dimaksud adalah Musk ingin menyoroti bahwa platform seperti X ini memungkinkan pengguna individu untuk menjadi media mereka sendiri. Artinya, pengguna kini memiliki kekuatan untuk berbagi, menyebarkan, dan mempengaruhi narasi informasi secara langsung tanpa harus melalui media tradisional seperti surat kabar atau TV. Apa yang bisa kita petik dan pelajari? Yang pertama adalah keberanian untuk berbicara terbuka. Kita tahu Elon Musk tidak ada takutnya untuk berbicara di depan umum. Apa yang menjadi gagasannya, itulah yang disampaikan. Sisi baiknya adalah tidak ada hal yang ditutupin. Jadi kita bisa jujur mengutarakan apa yang kita mau sampaikan. Pelajaran kedua yang kita petik adalah menggunakan media sosial untuk membangun pengaruh. Cuitan-cuitan yang sering kali dilakukan oleh Elon Musk sangat-sangat kontroversial. Tidak hanya untuk berbagi update tentang perusahaan-perusahaannya seperti Tesla ataupun SpaceX, tetapi juga untuk memulai percakapan, mempengaruhi opini publik, dan memimpin diskusi global. Pelajaran yang ketiga adalah provokasi untuk memicu diskusi dan perubahan. Jadi tidak melulu provokasi ataupun perubahan itu ke arah yang negatif,
tetapi seringkali menjadi bagian dari strategi untuk menarik perhatian dan mendorong diskusi. Yang keempat adalah menjadi diri sendiri dan tidak takut berbeda. Dia sering menyuarakan apa yang dia pikirkan. Ini adalah salah satu karakteristik utamanya. Dia tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain dan seringkali berani mengambil risiko dalam hal apapun yang dia katakan. Sikap ini membuat menjadi figur yang kuat dan autentik meskipun sering menantang norma sosial. Dari postingan tokoh inspiratif tadi, banyak hal yang kita petik, terutama dalam gaya kepemimpinan dan gaya berkomunikasi bersosial media. Mulai dari Ibu Susi yang selalu menyampaikan pesan dengan lugas, sederhana, melakukan pendekatan humanis, dan emosionalnya. Sedangkan Elon Musk memberikan contoh berkomunikasi dengan gaya otentiknya, dengan kejujurannya walaupun penuh dengan kontroversi. Jadi, menurut saya, semua tergantung dari kita menyikapi dan perspektif apa yang kita ambil untuk diambil pembelajaran. Semoga konten ini bermanfaat. Semangat tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.